Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detik-detik Habib Hanif mengganti gelar Habib menjadi Said ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kemarin setelah diskusi ilmiah, Habib Hanif mengomentari diskusi antara Guru Gembul dengan Robito ya. Dan di sini Habib Hanif mengganti Habib Fikri Shihab menjadi Said Fikri Shihab ya. Kira-kira beda nggak sih Habib sama Said? Tolong komentar di video ini ya, menurut bapak-bapak, ibu-ibu. Dan nanti ada Kiai Nusantara, Kiai Haji Abdul Ghalib ya, dari Madura, memberikan wejangan tentang terkait debat kemarin di Robito Alawiyah. Oke, mohon simak sampai akhir, jangan di skip, dan jangan lupa di like dan di subscribe. Oke bapak-bapak, ibu-ibu, kita ke videonya. Said Fikri Shihab dan Gus Wafi berhasil membuka kedok Guru Gembul sebetulnya. Tapi gara-gara diskusi itu ketahuan dia seorang materialisme barat sejati, dia seorang liberalis sejati, jadi kebuka jelas. Bayangkan dengan definisi ilmiah yang dimaksudkan Guru Gembul ini yang tidak jelas ini, dia berani sampai mengatakan konsep ketuhanan itu tidak bisa diilmiahkan. Dalam pandangan saya, akidah haram diilmukan. Dalam pandangan saya. Jadi ini ya, karena kita tidak mungkin bisa membincangkan sesuatu tentang Tuhan. Kalau saudara Haji Madudin itu membatalkan nasab Ba'alawi, tapi kalau Guru Gembul ilmu nasabnya malah yang dibatalkan sama Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Diskusi antara Pak Guru Gembul dengan Said Fikri Shihab dari Ar-Rabitatul Alawiyah juga dengan Gus Wafi, singa aswaja ini, Masya Allah, tabarakallah. Saya melalui video ini yang pertama ingin memberikan apresiasi kepada Guru Gembul. Salut, Anda berani datang dan berbicara langsung berhadap-hadapan, Anda gentle. Salut. Itu apresiasi saya yang pertama. Keberanian Guru Gembul patut diapresiasi. Kemudian yang kedua, saya pengen memberikan apresiasi kepada Said Fikri Shihab dan Gus Wafi karena telah sabar meladeni Guru Gembul yang ngalur ngidul berbicara tanpa tahu arahnya kemana. Nah, hikmahnya kesabaran Said Fikri Shihab dan Gus Wafi yang tidak terpancing dengan apa yang disampaikan oleh Guru Gembul, khususnya yang berkaitan dengan apa itu standar ilmiah. Satu, pembahasan tersebut jadi tidak melebar keluar pembahasan, karena kan memang temanya tentang nasab, pembatalan nasab yang dilakukan oleh Guru Gembul. Temanya tentang tersebut yang berkaitan dengan nasab. Nah, kalau diladenin itu sama Gus Wafi sama Said Fikri, wah, lebar kemana-mana, waktunya habis. Dan juga setelah itu masih ada pembicara lain, masih ada sesi lain bersama Prof. Titi, ahli filologi UI, Prof. Yasmin bin Shihab juga ahli antropologi UI, yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Sehingga ini waktunya nggak panjang. Kalau diladeni itu ya akan melebar kemana-mana. Langkah tidak terpancing itu saya salut luar biasa. Dan yang kedua, dengan tidak meladeni Guru Gembul ketika bicara soal apa itu ilmiah dan dia melebar kemana-mana, Said Fikri Shihab dan Gus Wafi berhasil membuka kedok Guru Gembul sebetulnya. Selama ini masih samar-samar, Guru Gembul nih kemana sih arahnya? Orang masih meraba-raba. Tapi gara-gara diskusi itu ketahuan dia seorang materialisme barat sejati, dia seorang liberalis sejati, jadi kebuka jelas. Bayangkan dengan definisi ilmiah yang dimaksudkan Guru Gembul ini yang tidak jelas ini, dia berani sampai mengatakan konsep ketuhanan itu tidak bisa diilmiahkan. Kemudian juga tentang kuburan Nabi SAW, apakah Nabi dikubur di situ, itu sifatnya masih subjektif. Padahal selama berabad-abad, ya sampai orang di luar Islam sekalipun, orang kafir sekalipun, nggak pernah ada yang meragukan posisi kuburan Rasulullah SAW. Karena itu mutawatir qat'i. Tidak ada keraguan sedikit pun posisinya di situ. Dan itu bukan subjektif, tapi objektif yang justru nggak bisa dipungkiri sama sekali. Itu kalau standar Guru Gembul dipakai, bukan hanya urusan nasab ini kecil, tapi syariat semuanya yang dirontokkan oleh dia. Ada banyak hal sekali yang berkaitan dengan syariat yang akan dikutak-katik seenaknya oleh Guru Gembul.
Ini perdebatan yang sangat panjang. Sudah sangat bagus dengan tidak terpancingnya Gus Wafi dan Habib Fikri Syahab sehingga jadi terbongkar siapa dia. Walaupun nanti ini perlu dibahas secara khusus terlepas dari masalah nasab. Kalau berkaitan dengan tema itu, filsafat ilmu itu, tentang materialisme, tentang liberalisme itu, saya kira masalah nasab ini kecil dibandingkan dengan itu. Ini berkaitan dengan akidah umat. Ini sudah dibahas panjang lebar jauh-jauh hari oleh Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Juga sudah dibahas oleh Profesor Dr. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Kubral Yaqiniyat Al-Kauniyah. Nah, ketika di awal kitab tuh Syekh Al-Buti langsung membahas tentang al-manhajul ilmi lil bahthi 'anil haqiqah 'inda ulama al-muslimin wa ghairihim. Bagaimana metodologi ilmiah di dalam mencari kebenaran. Apa itu kebenaran? Bagaimana metodologi ilmiah yang betul untuk sampai kepada sebuah hakikat kebenaran? Itu udah dibahas habis-habisan. Begitu juga Profesor Dr. Naqib Al-Attas di Malaysia yang luar biasa, sampai dunia barat pun mengakui keilmuan beliau. Wah, ini udah dibongkar habis-habisan oleh beliau, oleh murid-muridnya Prof. Dr. Fahmi Hamid Zarkashi, Dr. Adian Husaini, dan masih banyak lagi. Saya kira ini memang butuh sesi khusus untuk mengungkap kesesatan guru gembul dalam masalah ini, penyimpangan berfikirnya, sehingga sangat tepat kemarin Gus Wafi dan Said Fikri Syahab tidak terpancing untuk meladeni sehingga tidak melebar kemana-mana dan akhirnya jadi terbongkar, terkuak itu kedok sebetulnya siapa seorang guru gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin curhat, saudara. Ini bukan menanggapi, hanya curhat saja. Ini Robitoh Alawiyah mengundang seorang ustadz yang namanya Maimun Nafis. Ustadz ini mungkin di kandangnya mungkin ini menguasai tentang kaedah-kaedah fikih, mungkin tentang nahwu shorof begitu. Dia lalu berkomentar, katanya paham kiimat itu sesat, menyesatkan. Artinya paham yang tersesat katanya. Padahal dirinya yang wong kang posang ara-ara li tamyizin wa makna kang li sifatin qaidani, wong kang posang. Ini orang posang ini, kata orang Madura. Dianya sendiri sesungguhnya yang tersesat karena tak paham tentang ilmu nasab. Begitu. Ini juara kandang kayak Chris John, karena juara kandang dia menantang Holyfield. Holyfield dikatakan juara yang tersesat. Begini saudara, di sini ada 3 poin yang perlu saya curhatkan begitu. Mohon maaf, saya ini bukan mengkritik atau apa, hanya mencurhat. Dia mengatakan di saat Ki Haji Imaduddin menggunakan metode Asy-Syajaratul Mubarakah, katanya dia menggunakan kaidah alla yakuna laha ma yu'ariduha min rik'ati qad'iyatid dalalah. Dia katanya mengkaitkan dengan Asy-Syajaratul Mubarakah, padahal Ki Haji Imad itu di waktu mendekti ar-ruk'ah atau khattun nasabah, apabila dikaitkan dengan Asy-Syajaratul Mubarakah, Kiimat itu tidak pernah menggunakan alla yakuna laha ma yu'ariduha min ri'ati qad'iyatid dalalah. Tidak. Yang dipakai Kiimat itu alla takuna mukhalifatan lil usul. Ar-ruk'ah itu atau sejenisnya seperti catatan-catatan ilmu nasab itu alla takuna mukhalifatan lil usul, harus tidak menyalahi kitab yang lebih tua, kitab yang dasar yang lebih tua begitu. Kalau hubungannya dengan syuhrah wal istifadah itu Kiimat memakai, tapi yang dipakai Kiimat itu kalau dihubungkan dengan Asy-Syajaratul Mubarakah itu pakai Rasail fi Ilmil Ansab di halaman 103, yaitu intifa'ul mu'aradah fil umum wal khusus
au fil wasa'iq al-bayyinat. Itu yang dipakai oleh beliau. Begitu. Jadi sampean tersesat sendiri. Begitu maksudnya. Dan mengartikan dhanniyatud dilalah alal maksud pun dia muter-muter ke sana kemari. Padahal begini, yang dimaksud dhanniyatud dilalah alal maksud itu adalah di saat kitab Al-Burqatul Musyiqah karya Syekh Ali As-Sakran mengatakan wa hakadha huwa huna ubaid, hakadha huwa huna ubaid wa huwal ma'ruf inda ahli Hadramut. Kalau pahaman secara ringkasnya, Mbah saya itu namanya Ubaid, itu yang terkenal di Hadramut. Begitu. Terus kenapa kok bisa jadi Abdullah? Nah, dilanjutkan oleh Syekh Ali As-Sakran ini. Waqad fahimtu awalan mangkulan min tarikhil janadi wa talkhisil iwaji ila akhirih. Saya memahami, pakai pahaman ini. Awalan, pertama kali, mangkulan min tarikhil janadi, yang pahaman saya yang Ubaid ini bernama Abdullah itu diambil dari tarikhil janadi, yaitu as-suluk fi tabaqatil ulama wal muluk. Terus yang namanya Ubaid ini menjadi Ubaidillah bagaimana? Di halaman 151 dijelaskan walladzi yadhharu indi, menurut paham yang jelas, menurut pahaman saya ini begitu. Sedangkan Syekh Ali As-Sakran itu mangkulnya min tarikhil janadi. Kita uji tarikhul janadi itu mulai di awal sampai akhir, tidak ada yang namanya Ubaid atau Ubaidillah, yang ada itu Abdullah. Jadi memberikan nama Abdullah dan Ubaid itu dengan pakai pahamannya sendiri, itu dikatakan dhanniyatud dilalah alal maksud, bukan nama aslinya, nama dhanniyah, bukan nama qat'iyah. Begitu, sehingga nasab ini dengan menggunakan Ubaidillah maka dapat menggugurkan khattun nasab atau ar-ruk'ah, dan dapat menggugurkan syuhrah wal istifadah. Begitu. Kenapa? Karena sudah dhanniyatud dilalah alal maksud, tidak sesuai mangkulan yang asli. Karena di dalam tarikhil janadi tidak pernah ditemukan nama Ubaid atau Ubaidillah. Bahkan tidak pernah jadid itu ditemukan bersaudara dengan Basri ataupun Alwi. Itu tidak ada. Oleh sebab itu kata ulama nasab di Muqaddimat fi Ilmil Ansab di halaman 66 dikatakan berarti ini termasuk daripada son'un nasab. Nasab buatan ini, atau kata dha'fun nasab, nasab yang dhaif. Apa nasab yang dhaif itu? Kategori nasab yang mardud. Begitu. Kenapa bisa mardud son'un nasab? Karena terdapat adraj. Itu maksudnya dhanniyatud dilalah alal maksud nanti. Apa adraj itu? Huwa an tuzadah nuqtatun, yaitu ditambahi titik, au tukhzafu, atau membuang titik. Abdullah ditambah iya Ubaidillah nanti, padahal Abdullah tidak ada yang Ubaidillah. Au yuzadu ismun, Abdullah Ubaid ditambahi menjadi Abdullah. Au kunyatun lismin alal asli, itu di Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 66, termasuk dari adraj yang merupakan nasab yang mardud nanti akhirnya. Begitu. Atau ditambahi kunyah, nama yang dimasukkan kepada asal. Coba lihat, adakah di dalam tarikh Al-Janadi atau Suluk Tabaqatul Ulama wal Muluk bahwa diceritakan Abdullah ini mentaswir namanya? Ndak, itu walladzi yadhharu indita. Oke, Bapak-bapak Ibu, itu dia tadi tanggapan dari Habib Hanif Al-Atos ya, yang mana
beliau tadi di awal video menyebut Sayyid Fikri Shihab ya, bukan Habib Fikri Shihab. Kira-kira apakah beda Habib dengan Sayyid? Tolong di komentar ya Bapak Ibu. Dan tadi ada yang mana Kiai Abdul Ghalib ya, menasehati atau mengomentari tentang Robitoh Alawiyah ya, yang mana beliau membahas kitab ya, yang mana di situ Kiai Abdul Ghalib ya menerangkan tentang Habib Abdullah atau Fakih Muqaddam ya. Nah seperti itu, jadi ya ini masalah ini masih belum selesai ya Bapak Ibu, masih belum ketemu titik terangnya. Nah kita sebagai penyimak ya terserah mengikuti yang mana ya, intinya sesuai hati kita masing-masing ya Bapak Ibu. Intinya kalau misalnya itu Habibnya benar ya ikutin, kalau salah ya nggak usah diikutin ya, gitu aja ya Bapak Ibu. Dan Kiai pun sama, kalau Kiainya nggak benar nggak usah diikuti, kalau benar ya diikuti. Oke Bapak Ibu, itu dia tanggapan dari Habib Hanif ya, yang mana awalnya mengganti gelar Habib menjadi Sayyid. Oke, sampai berjumpa di next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.